anggota DPR RI nonaktif Uya Kuya dan istrinya Astrid, hingga saat ini masih tetap menuai kritik dari sebagian netizen. Ya, meski Uya Kuya dan Astrid telah memberikan klarifikasi, meminta maaf, hingga melakukan berbagai kebaikan setelah dianggap melukai hati rakyat. Keduanya nyatanya belum sepenuhnya mendapatkan pintu maaf dari masyarakat. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Uya Kuya dianggap melukai hati rakyat karena berjoget di gedung DPR. Bahkan buntut aksi tersebut, rumah mewah Uya Kuya dijarah masa tepatnya pada 30 Agustus 2025 lalu. Setelah peristiwa itu terjadi, Uya Kuya telah melakukan berbagai hal, termasuk kebaikan yang dilakukan demi mendapatkan kesempatan kembali untuk dibukakan pintu maaf. Namun, sebagian masyarakat justru masih ada yang menganggap Uya Kuya dan Astrid hanya pencitraan. Untuk mengetahui beberapa hal serta kebaikan yang sudah dilakukan oleh Uya Kuya dan istri, maka inilah 5 hal yang dilakukan oleh Uya Kuya, namun masih tetap tuai kritik. Versi Cumi Top 5. Meski tengah menghadapi berbagai masalah, termasuk dinonaktifkan dari jabatannya sebagai anggota DPR RI, Uya tetap melanjutkan aktivitasnya, yakni berkomitmen membantu masyarakat, khususnya tenaga kerja Indonesia atau TKI. Seperti diketahui, Uya Kuya yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN itu, membidani isu-isu strategis seperti kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Namun setelah dinonaktifkan dari jabatannya, Uya Kuya dan sang istri Astrid tidak menghentikan kegiatan sosial mereka. Ya, pasangan itu terlihat kembali aktif membagikan momen tengah membantu masyarakat di berbagai daerah. Almarhumah Reva sudah sampai Jember. Kita pulangkan bersama Miss Yuni, saya, dan teman-teman yang lain juga. Ini prosesnya sudah dari sebulan yang lalu, Miss ya. Alhamdulillah hari ini bisa sampai Jember karena memang perlu proses pemulangan jenazah. Dan Ibu juga hari ini Reva sudah dimakamkan, Ibu yang sabar. Iya. Ya, sudah berapa tahun Reva di Hong Kong? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih ya, Bu ya. Diikhlaskan, Bu ya. Iya. Ya, cuma ini yang bisa kita lakukan buat ibu dan keluarga ya. Yang tabah, Bu ya. Makasih banyak. Sama-sama. Bantu mama sampai rumah ya. Gini ya, Nek. Yuk kita ini yuk, biar kita ikhlaskan ibunya, kita mau dimakamkan di tempat kelahirannya ya. Alhamdulillah yuk. Ayo. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Pada keluarga yang ditinggalkan dari almarhumah Ibu Saada, kemarin saya baru dapat kabar siang dari Miss Yuni kalau anak dari almarhumah Ibu Saada meminta tolong untuk ibundanya yang meninggal di Malaysia beberapa hari yang lalu untuk dipulangkan ke sini, dan kemarin saya sama istri saya langsung sepakat semua biaya saya tanggung penuh, saya urusi dari Malaysia sampai sini. Dan alhamdulillah Mas harus sabar karena Mas ini sudah 30 tahun tidak pernah bertemu dengan ibunya, hanya bertemu lewat video call dan telepon. Tapi Mas harus sabar. Yang penting sekarang Ibu ikhlaskan. Ibu sekarang sudah bisa dimakamkan di tanah kelahirannya. Namun kebaikan yang dilakukan oleh Uya Kuya dan istri nyatanya tetap menuai kritik dari sebagian netizen. Terlihat ada yang menganggap mereka pencitraan semata demi mengembalikan nama baik usai melukai hati rakyat. Jago ambil hati emang, tulis komentar netizen. Meski demikian,
Ada pula sebagian netizen yang tetap melihat kebaikan Uya Kuya dan istri dilakukan secara tulus. Ini dia sebagai panutan, beliau orang baik. Sebelum jadi DPR, Mas Uya sudah banyak menolong para TKI dan TKW. Mas Uya orang baik, Ibu Astrid juga orang baik. Semangat Mas Uya dan Ibu Astrid. Tulis komentar netizen. Uya Kuya memilih untuk memaafkan para pelaku penjarahan rumahnya dan memutuskan untuk tidak melaporkan para pelaku yang melakukan penjarahan ke polisi. Ya, meski sempat terdengar kabar burung bahwa Uya Kuya melaporkan pelaku ke polisi, nyatanya Uya Kuya membantah terkait rumor tersebut. Ya, Uya Kuya justru mengaku bahwa dirinya baru mengetahui jika polisi telah mengamankan 10 pelaku yang diduga terlibat dalam aksi penjarahan yang terjadi. Para penjarahan ini, saya bilang udah ikhlas. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar ada lihat rumah saya, terus ketemu ada di depan pintu ada AC tergeletak diambil gitu. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa. Gitu. Jadi kedatangan saya ke Polres Jakarta Timur karena tadi ada laporan dari security di kompleks saya bahwa tadi ada seseorang terduga pelaku yang diamankan di dekat rumah saya dan dibawa ke sini. Terus habis itu tadi saya ngecek, ternyata ada seorang terduga pelaku, seorang ibu-ibu udah umurnya lebih tua dari saya. Tadi membawa apa sih AC ya? AC yang di dalam rumah tuh indoor AC. Tapi tadi saya ketemu dengar cerita dari teman-teman rekan-rekan polisi di sini juga karena kondisinya ibu ini juga dia pekerjaannya tukang parkir, terus juga cucunya juga bisu, disabilitas, oke. Terus udah gitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Jadi saya tanya ke pihak polisian apakah bisa ada metode restoratif justice. Dia bilang bisa, antara yang mengajukan terduga pelaku atau saya sebagai korban. Tapi saya langsung sebagai korban, saya yang mengajukan dulu udah untuk ibu ini. Saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tiap tahap berikutnya. Jadi nggak usah sampai ke pengadilan, udah selesai di sini aja. Kalau yang lain saya nggak tahu karena kalau saya terus terang saya baru pertama lagi saya keluar ketemu orang rame. Kemarin saya sempat keluarnya diem-diem gitu ya. Sekarang ini baru pertama kali saya berani untuk keluar yang rame-rame ketemu orang. Dan saya nggak nyangka juga tiba-tiba banyak teman-teman wartawan. Tadi saya belum terlalu siap juga untuk diwawancara. Terus terang, saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, nggak buat laporan apa-apa. Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat ibu ini aja. Uya Kuya bersama sang istri, Astrid, diketahui sudah memberikan klarifikasi terkait peristiwa penjarahan yang terjadi. Ya, Astrid mengungkapkan bahwa ia dan suaminya telah menjadi korban fitnah. Pasalnya, menurut Astrid dalam klarifikasinya, ia menyebut jika rumah yang dijarah itu adalah hasil dari keringat dan kerja kerasnya selama ini bersama sang suami. Astrid menegaskan bahwa rumah tersebut bukan dibangun dari uang hasil menjabat sebagai anggota DPR RI. Dan ada sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Tapi yang beredar di sosial media katanya suami saya mengledek atau yang 3 juta sehari atau segala macam, tidak ada. Tidak ada, suami saya berkata begitu. Saya benar-benar, saya ngerasain saya korban fitnah. Jujur Bu, saya seperti ngerasa dizolimi. Sampai yang terjadi dengan rumah saya. Bu,
tidak ada sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Tidak ada. Sampai saya ketemu sama yang melakukan penjarahan itu, saya bilang, kamu tahu rumah itu dibangun dengan keringat saya, dengan keringat suami saya. Syuting dari pagi sampai pagi. Tidak ada sepeser pun. Setiap kali kita turun ke masyarakat, apa yang diberikan oleh pemerintah itu kita berikan semua kepada masyarakat. Tidak ada dipotong sepeser pun. Karena saya tahu itu amanah. Setiap program yang ada dari pemerintah kita turunkan langsung tanpa ada potongan atau apapun, karena itu hak masyarakat. Itu saya sangat amanah. Saya selalu bilang sama tim saya, apa yang menjadi hak mereka harus diberikan. Mereka mendapat sekian, berikan apa yang mereka dapatkan. Setelah dinilai melukai hati rakyat karena ikut joget-joget di gedung DPR RI, Uya Kuya diketahui sudah meminta maaf ke hadapan publik. Ya, dari lubuk hati yang terdalam, Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang ia lakukan. Uya Kuya mengaku tidak memiliki niat sedikit pun untuk melukai hati rakyat. Dan Uya Kuya memohon agar ia, istri dan keluarganya diberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam, untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami memahami bahwa apa yang terjadi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama korban yang harus gugur dan terluka akibat bentrokan-bentrokan yang terjadi. Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya, dari hati saya paling dalam, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh untuk mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI. Beri saya kesempatan sekali lagi untuk berbuat lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dibanding apa yang sudah saya lakukan selama ini. Setelah peristiwa penjarahan rumah, Uya Kuya mengaku belum melihat kondisi rumahnya kembali hingga saat ini. Ya, Uya Kuya mengaku bahwa dirinya sebenarnya sudah mendengar isu bahwa rumahnya akan dijarah oleh massa pada 30 Agustus 2025. Namun karena nasi pun telah menjadi bubur, maka ia dan istrinya Astrid memilih untuk mengikhlaskan semua harta bendanya yang raib. Saya belum ngecek rumah sama sekali. Saya baru lihat video penjarahan itu baru kemarin apa hampir 2 hari inilah. Jadi 2 hari kemarin tuh saya belum lihat apa-apa. Terus baru lihat Instagram tuh baru setelah berapa hari. Karena saya terus terang saya masih ada di safe house di rumah aman dan itu aja. Saya sih terus terang ya ini kalau boleh jujur ya. Saya waktu masa ke rumah saya tuh sebelum udah ada isu mau ke rumah saya tuh saya udah ikhlas. Terus waktu ibaratnya dilihat video akhirnya tembus, kan warga sekitar tuh menolong, menjaga. Warga tetangga-tetangga saya orang-orang baik, dia menjaga dan menghalangi orang-orang yang masuk, tapi tiba-tiba ada rombongan dari luar lebih langsung merangsek seperti ada provokatornya yang langsung ngasih komando. Ya akhirnya udah nggak terbendung, saya habis itu udah matiin telepon, saya udah pasrah aja. Saya udah nggak tahu ceritanya. Anak-anak nangis lah, pasti kan di situ ada barang-barang foto-foto keluarga kita yang gede-gede, yang foto-foto anak-anak masih kecil, foto nikah.
Itu sih yang utama, kucing sih yang masih kita ini. Ya itu aja. Berharap sangat kembali, tapi kan ini kan ya berdoa saja. Dari kemarin juga saya berdoa semoga ada yang berniat baik gitu kan untuk mengembalikan, itu saja. Tapi yang kalau untuk masalah penjarahan saya sudah benar-benar ikhlaskan. Saya selalu bilang ketika lihat video atau apa, saya cuma bisa bilang gini, insya Allah yang mereka ambil itu bisa berguna buat mereka, gitu aja.